perkenalkan nama saya Aisyah, PBA 210043, mahasiswa kebidanan angkatan 2021, kampus Politeknik Bau-Bau. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya kehamilan dan perkembangan janin 0 sampai 24 minggu. Kira-kira bagaimana sih kehamilan itu bisa terjadi? Nah, jadi pada dasarnya proses kehamilan terjadi karena adanya sel sperma dari pria dan sel telur dari wanita. Proses itu disebut dengan konsepsi atau pembuahan. Proses terjadinya kehamilan tentunya kita akan mengenali bagian genitalia pada wanita. Yang pertama, vagina, yang kedua serviks atau mulut rahim, yang ketiga tuba fallopi, dan yang keempat ovarium, yang kelima uterus atau rahim. Jadi sebelum kehamilan terjadi, ovarium akan melepaskan sel telur yang telah matang. Sel telur yang telah matang dan akan bergerak ke tuba fallopi dan bertahan selama 24 jam. Jika sel telur tidak dibuahi selama waktu itu, sel telur akan hancur dan menstruasi akan dimulai 11-16 hari. Fase ini disebut dengan fase ovulasi. Sel telur akan dibuahi dengan sel sperma ketika bertemu saat berhubungan intim. Selama hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk vagina. Segera setelah itu, jutaan mereka baik akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan yang asam. Namun, banyak bertahan karena unsur pelindung yang disediakan dalam cairan yang mengelilingi mereka. Berikutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka ke dalam rahim. Biasanya tetap tertutup rapat, tapi di sini serviks terbuka untuk beberapa hari sementara wanita berovulasi. Sperma berenang melalui lendir. Serviks yang menipis untuk konstruksi lebih encer untuk bagian lebih mudah. Sekali di dalam leher rahim, sperma harus berenang menuju rahim meskipun jutaan akan mati mencoba untuk membuatnya melalui lendir. Beberapa sperma tetap di belakang terjebak dalam lipatan leher rahim, tetapi mereka kemudian melanjutkan perjalanan sebagian cadangan untuk kelompok pertama. Dalam kontraksi rahim, otot uterus membantu sperma pada perjalanan mereka menuju sel telur. Namun, kekebalan tubuh perempuan mengira sperma untuk menyerbu asing menghancurkan ribuan lainnya. Setengah berikutnya kepala sperma untuk telur tabung kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju tabung yang berisi telur yang tidak dibuahi. Sekarang hanya beberapa ribu. Di dalam telur tabung, silia kecil mendorong telur menuju uterus. Untuk melanjutkan, sperma harus menanjak terhadap gerakan ini. Untuk beberapa sperma terjebak dalam silia dan mati. Selama ini, bagian leukemia perjalanan menuju reproduksi menyebabkan selaput yang menuntut sperma untuk mengubah. Sebagai hasilnya, sperma menjadi hiperaktif, berenang lebih keras dan lebih cepat menuju tujuan mereka. Di lama bertahan, sperma mencapai sel telur mereka. Hanya beberapa lusin, asli 300 juta sperma tetap telur ditutupi dengan lapisan sel telur yang disebut choroid radiata. Mus sperma didorong melalui lapisan yang mencapai lapisan luar telur zona. Ketika sperma mencapai zona pellucidea, mereka menempel pada reaktor sperma khusus di permukaan yang memicu akromosperm mereka untuk melapiskan enzim. Kemungkinan sperma untuk menggali ke dalam. Di dalam zona pellucidea ada cairan diisi ruang sempit di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur. Setelah perjalanan berbahaya dan melawan rintangan yang luar biasa, satu sperma menempel ke membran sel telur. Dalam beberapa menit, membran luar mereka berkering dan telur menarik sperma di dalam. Acara ini menyebabkan perubahan dalam membran sel telur yang mencoba sperma lainnya dari melampirkan itu. Berikutnya, rilis terus bahan kimia yang mendorong sperma lainnya yang jatuh dari sel telur dan membuat membran fertilasi
reaksi penyebar keluar zona pellucida mengeras menjebak setiap sperma cukup beruntung untuk ditangkap ke dalam. Di luar sel telur, sperma tidak lagi mampu untuk melampirkan ke zona pellucida. Sementara itu, di dalam telur, materi genetik laki-laki dapat menyebar. Sebuah bentuk membran baru di sekitar materi genetik menciptakan pronukleus pria. Di dalam formulasi materi genetik ke-23 kromosom, bahan genetik perempuan terbangun oleh fusi sperma dan sel telur selesai membagi, mengakibatkan pronukleus wanita yang juga berisi 23 kromosom. Sebagai bentuk pronukleus pria dan wanita, seperti mana yang disebut harus menarik mereka terdapat karakter lainnya. Dua set kromosom bergabung bersama, menyelesaikan proses pembuahan pada saat ini kode genetik yang unik muncul. Langsung untuk jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Ini sistem mutasi dan adalah awal dari manusia. Dan sekarang Celia dan telur kelamin mencapai sikapnya di mana ia akan menemukan dalam lapisan rahim. Kemudian dia tetap memutuskan mengembangkan sampai It's coffee time. Baru kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren. Sebab calon janin yang berada dalam perut saja mengalami pembentukan, di mana fase pertama ini sangat rawan sehingga ibu harus selalu berhati-hati dalam menjaga kandungannya. bagian-bagian tersebut sangat kecil. Yang ketiga, usia kehamilan 3 bulan. Memasuki usia 3 bulan biasanya membuat perut ibu bertambah besar. Hal ini menandakan semua tulang dan organ vital sudah terbentuk sempurna dan sudah dapat berfungsi dengan baik. Pada usia ini, bayi belum mampu membuka matanya dan mengaktifkan panca inderanya. Usia kehamilan 4 bulan. Ketika memasuki usia 4 bulan, bayi sudah mulai dapat beranjak mendengarkan suara hingga tertidur. Selain itu, bayi sudah dapat diprediksi jenis kelaminnya. Usia kehamilan 5 bulan. Memasuki usia 5 bulan, berat badan dan tinggi janin sudah sangat berkembang. Selain itu, tulang rawan yang membentuk janin sudah dapat mulai berubah menjadi tulang keras. Dan perkembangan janin di usia 6 bulan membuktikan sel kelamin janin yang sudah dipastikan dengan jelas. Selain itu, mata bayi mulai berkembang dan sensitif terhadap cahaya. Pada kehamilan 7 bulan, usia 7 bulan, sistem organ pada janin sudah mulai tumbuh sempurna mulai dari sistem indera, saraf, dan beberapa lainnya. Jadi ibu dapat merasakan calon bayinya terbangun atau tertidur. Hal ini biasanya ditandai gerakan bayi seperti menghisap jempolnya. Dan selanjutnya, usia kehamilan 8 bulan. Pada dasarnya disebut sebagai tahap pemantapan. Perkembangan tersebut pengaruh pada berat badan dan ukuran janin. Selain itu, janin juga mulai dapat berputar namun arah jalan lahir. Dan memasuki usia kehamilan 9 bulan merupakan penyempurnaan di setiap tahapan dilalui di mana seluruh organ tubuh janin sudah berfungsi dengan bagaimana bagiannya masing-masing. Selain itu, kepala panggul janin sudah mulai masuk ke panggul ibu sehingga biasanya sudah mulai adanya kontraksi rasakan sebagai bertanda janin sudah ingin keluar.